delighting you always. Oke, selamat malam semua teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya malam hari ini. Kembali lagi dalam acara Canon Webinar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tips and trick dalam melakukan pemotretan. Minggu kemarin kita udah membahas mengenai workflow. Nah, sekarang minggu ini kita akan membahas sedikit bagaimana kita berkreasi menggunakan pencahayaan dalam fotografi. Nah, sebelum kita mulai, mari kita sapa-sapa dulu nih untuk semua. Terutama untuk Ibu Mary Harun, selamat malam. Dan juga Pak Sintrawong dan juga Ibu Monica Arya Setiawan. Semoga menikmati acara pada malam hari ini. Dan juga selamat malam buat teman-teman. Semoga sehat selalu. Dan juga semoga tetap di rumah aja. Sambil nonton acara webinar Canon, nyender-nyender di rumah, seru-seruan, main game. Nah, malam hari ini saya nggak sendirian, saya akan ditemani seorang fotografer dan doi ini, doi ini udah sering banget nih foto studio dengan menggunakan pencahayaan dan berkreasi sedemikian rupa nih. Nah, oke, sebelum kita mulai nih, saya ingin menyapa dulu nih salah satu pembicara fotografer kita. Selamat malam, Mas Adit. Selamat malam, Mas Tovan. Suara saya kedengaran? Aman, Mas. Aman banget. Aman ya? Aman banget. Oke. Sebentar nih, Mas. Ini kayaknya saya perlu atur dulu nih. Biar lebih enak nih nge-zoom-nya. Perlu nge-zoom ya. Oke. Ini pakai web kamera nggak nih? Pakai ini sepertinya nih ya. Oh, pakai ya? Nih, ada sedikit-sedikit berubah tadi settingannya. Oke deh, lanjut aja nggak apa-apa. Ini udah lumayan enak nih. Mas Adit, kabarnya gimana ya malam hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kira-kira masih motret nih pas lagi pandemi kayak gini? Biasanya sih tiap minggu foto ya, karena kan sebetulnya saya pekerja kantoran, jadi free-nya hanya weekend aja. Nah kebetulan karena pandemi ini hampir tiap Sabtu Minggu kebanyakan di rumah sih. Ada beberapa kemarin sempat udah mulai foto lagi, tapi sekarang lebih banyak di rumah. Oke. Habit yang berubah sebelum pandemi sama pas sesudah pandemi apa, Mas? Banyak sih sekarang kan kalau pergi biasanya pilih-milih ya, kalau nggak penting kayaknya nggak usah deh gitu. Kalau benar-benar worth it baru kebanyakan di rumah aja. Berarti benar-benar dipilih yang urgent banget gitu ya? Oke. Ya, dan yang sekarang kan itu ya. Banget moto pakai apa? Apa nih? Gimana? Gimana? Nggak apa-apa, terusin aja ini agak koneksinya mungkin. Ya, mungkin sekarang kan yang pasti bedanya kan sekarang pakai masker, jaga jarak, udah pasti gitu ya. Jadi agak parno dikit gitu. Tapi insya Allah sih semoga cepat berlalu ya pandeminya ya. Jadi kita bisa beraktivitas secara normal lagi. Kangen juga kan acara kumpul-kumpul rame-rame gitu, kayak foto maraton, itu kan kayaknya seru ya. Kalau ada tahun ini pasti ikut lagi sih ya? Nggak mungkin. Iya, pasti. Itu acara wajib tahunan. Oke, teman-teman juga bisa nih kalau mungkin pandemi udah kelar nih, semoga nih 2021 dan acara foto maraton nanti ada lagi, langsung aja siapin nih, buat langsung daftar. Ngomong-ngomong, Mas Adit, sekarang lagi pakai kamera apa nih? Buat motret sekarang masih pakai EOS R. Dari 2018 sampai sekarang masih pakai EOS R. Oke. Lensa nih paling demen banget nih andalan buat foto-foto kayak gini nih. Kira-kira pakai lensa kalau lensa itu saya cuma pakai 2 lensa untuk kebutuhan saya ya. Jadi yang pertama saya pakai 1535 RF untuk EOS R juga. Dia untuk wide-nya nanti, dan kalau untuk yang lebih ketatnya saya pakai RF85. Jadi saya hanya pakai untuk kebutuhan saya, hanya pakai 2 lensa itu. Cukup, biasanya cukup. Itu udah menjawab segala kebutuhan gitu ya Mas? Iya, kecuali kadang-kadang ada perlu lensa yang lebar banget, saya kadang-kadang harus pakai lensa yang lama, yang EF fisheye. Terus kadang-kadang kalau moto binatang atau moto yang pesawat gitu, saya pakai 70-300-nya yang EF juga gitu. Jadi, tapi kebanyakan sih kalau bukan hal yang spesial gitu, saya hanya pakai 2 lensa itu aja. Udah lumayan lengkap sih paketnya. Paket lens kita udah lumayan lengkap banget. Lengkap. Ini sebelum kita mulai nih, nggak cuma Mas Adit aja yang demen banget motret dengan menggunakan kamera EOS R. Beberapa teman-teman fotografer juga pasti banyak banget yang memilih kamera Canon sebagai salah satu
perangkat atau kamera buat moto. Nah, siapa aja nih kira-kira nih teman-teman fotografer yang demen banget motret pakai kamera Canon EOS R? Nah, yuk kita simak nih hasil-hasil karya mereka nih. Oke, Mas Adit, tadi udah nyobain pakai R6, sorry. Udah nyobain pakai R6 nih? Ya, saya kebetulan dipinjamkan sama Canon Indonesia untuk tes kamera terbarunya ya. Salah satu kamera terbaru ada dua, R5, R6. Kebetulan saya dipinjamkannya yang R6 dan puas banget. Nanti ada beberapa yang hasil fotonya yang bisa kita share dan kita bahas. Saya sih untuk autofocusnya luar biasa. Luar biasa. Jadi kayaknya harus ganti jual segera EOS R-nya. Harus ganti segera kayaknya. R6 ya. Berarti udah nyobain juga tuh, sempat yang pakai animal detection ini juga buat yang moto. Tadi apa kuda ya, kuda? Iya, tadi ada foto saya, foto kuda itu saya udah nyobain juga untuk animal detection-nya dan emang cepat AF-nya gokil ya, luar biasa. Kacau ya. Oke. Kacau. Langsung nih kali ini. Kalau gue sih udah penasaran nih Mas, buat yang ngebahas creative lighting-nya itu gimana nih? Boleh nih ya, langsung ya. Oke, jadi gue coba share screen dulu. Oke, nih buat teman-teman nih kalau udah langsung mau ditanyain, bisa langsung aja di kolom Q&A. Kalau mau yang mau nyapa Mas Adit nih, nah bisa langsung di kolom chat. Dan juga nanti akan ada kuis. Nah, kuisnya langsung aja teman-teman jawab nih nanti nih di kolom chat. Nah, siap-siap aja nih, top standby terus nih. Hadiahnya apa, Mas Tovan? Waduh, hadiahnya itu rahasia nih. Rahasia ya? Yang menang berapa orang nih untuk kuis malam ini? Oke, yang menang nanti kita lihat nih ya. Pokoknya persiapin aja. Pantengin persiapin nih. aja ya. Jadi nanti jawabnya di chat ya, di kolom chat ya. Langsung gercep-gercepan. Biasanya sih yang udah-udah nih pada gercep sih. Saya nggak tahu nih mereka tuh pakai koneksi apa kok cepat ya jawabnya. Cepet banget ya. Oke, jadi ini saya udah share screen, udah kelihatan ya, full ya, full screen. Sudah. Jadi saya hari ini ingin membahas tentang creative lighting in fotografi. Sebetulnya saya lebih ke sharing pengalaman apa yang biasa saya lakukan aja sih. Jadi saya bukan jago di teori, tapi lebih ke biasanya saya ngapain aja sih. Nah ini saya akan sharing ke teman-teman dan semoga aja bisa bermanfaat ya dan menjadi inspirasi semoga. Amin. Oke, sedikit background saya bagi yang belum tahu. Saya dulu kursusnya basic fotografi di Newmat School tahun 2009, lalu saya lanjut di Darwis Triadi School Fotografi, ambil intermediate di tahun 2009 juga. Salah satu prestasi saya yang cukup besar ya menurut saya adalah saya juara 1 Canon Photo Marathon Singapura di tahun 2014. Jadi salah satu juara yang bisa mengalahkan kurang lebih pesertanya 2.500-an orang lah. Dan ini di negeri orang, jadi alhamdulillah cukup bangga juga. Dan tahun depan ya, 2015, saya menjadi juara umum CPMI nih di Kota Bali. Dan akhirnya saya dikirim ke Jepang. Waktu itu, Canon Photo Clinic istilahnya. Jadi juara-juara se-Asia dikumpulkan Canon Singapura, dan dikirim ke Jepang untuk dikompetisikan lagi dan hunting dan dapat coaching klinik lagi. Saya juga dapat peserta jadi kontestan foto face off season 2 di tahun 2015. Itu acara semacam reality show fotografi yang tayangnya di Story Channel ya di Asia. Dan di Jepang sendiri setelah sekitar 18 orang itu diadu lagi,
akhirnya saya mendapatkan posisi nomor 2 dari 18 fotografer se-Asia yang juara-juara Canon Photo Marathon se-Asia. Dan 2018 saya juara 1 CPMI di Jogja. Dan terakhir tahun lalu saya dan tim saya ada Pak Denur Santo, Areza Tapin, ada Gerdi Nurhadi, kami juara tim challenge Canon Photo Marathon Singapura 2019 gitu. Jadi itu salah satu highlight yang terbesar di karir saya lah. Dan saya sendiri sebetulnya lebih pada fotografer lomba foto. Jadi seringnya ikutan lomba foto on the spot, hampir 95% itu on the spot, sisanya baru online. Dan sudah menang lebih dari 200 lomba foto selama kurang lebih 10 tahun ya. Dari 2010 saya mulai lomba foto sampai sekarang, 2020 udah 10 tahun, kurang lebih 200, saya lupa, belasan apa 20 gitu, saya lupa. Sekitar segitu deh Mas Tofat, saya lupa ngitung. Emang udah sering banget ini ikutan foto ya. Udah sampai ke Jepang Dan, juga tuh ya Mas? ya, sampai ke Jepang juga, alhamdulillah. Liburannya dibayarin ya. Enak jadinya. Oke, next-nya. Ini fotografi udah pasti semua orang tahu ya, karena di sini kan rata-rata fotografer. Painting with light itu apa artinya? Cahaya merupakan hal utama yang diperlukan untuk fotografi. Nah, kalau kita bisa ibaratkan cahaya itu sebagai catnya, kamera itu sebagai kanvasnya, dan fotografer itu sebagai orang atau painternya. Jadi apa yang mau kita tulis atau kita bikin di dalam suatu kanvas itu tergantung dari cahayanya. Oke, kita ngomong sumber cahaya. Sumber cahaya tuh kebagi 2. Ada natural, ada juga artifisial. Nah, artifisial itu ada juga yang continuous light, yang terus-menerus seperti lilin dan cahaya LED ya. Dan juga ada juga yang berbentuk strobe atau kita bilangnya flash. Oke. Oops. Oke, ini benar nggak sih? Oke, sorry, kepencet. Oke, ini contoh foto saya yang menggunakan available light, yang cahaya alami dari matahari. Ini yang paling kiri, foto saya yang paling terkenal di dunia. Jadi kalau kadang-kadang ada yang udah pernah lihat meme-meme persahabatan yang diposting-posting orang lain di luar negeri, itu rata-rata ngambilnya dari foto ini atau dari foto saya. Dan yang bawah ini saya menang juara 3 lomba foto Taman Safari di 2019 benar tahun lalu. Ini pakai EOS R dan lensanya RF85. Dan saya open di 1.2 moto harimau. Dan yang ini juga yang kanan atas yang tadi foto kuda ya, yang saya dipinjamkan oleh Canon untuk mencoba R6 dan saya pasang dengan lensa fisheye yang saya punya 15 mili. Dan di sini yang tadi saya bilang bahwa eye detection-nya sudah bagus, terutama sekarang sudah ada fitur animal detection, dan R6 sendiri kan itu megapikselnya 20.1 ya megapiksel ya, jadi ya cukup untuk kebutuhan saya, sudah cukup sekali. Dan FPS-nya karena dia lebih tinggi dari EOS R, dia sudah sampai 15 ya, 15 frame per second, dan kalau yang elektronik itu bisa 20 ya, 20 fps. Jadi untuk foto apa aja R6 itu sudah bisa, dan sebetulnya menjawab banget kebutuhan saya, di mana saya bisa kalau lomba foto on the spot tuh bisa lomba foto yang model, kadang-kadang lomba foto animal atau lomba foto kayak olahraga dan seterusnya. Jadi dengan R6 tuh harusnya saya kamera yang cocok banget. Makanya saya pengen cepet-cepet jual nih ganti ke R6. Oh ya, ngomong-ngomong ini pas lagi foto di mana ya? Mudah-mudahan ya. Itu lomba foto berkuda, emang ada lomba fotonya, jadi saya ikutan juga lomba foto ini di Tangerang kalau nggak salah, Banten ya, Banten, cukup jauh. Oke. Ini foto-foto yang available light.
Nah, ini contoh foto yang menggunakan continuous light. Dalam hal ini saya menggunakan lilin dan juga lampu LED ya. Di sini kebetulan modelnya anak saya buat ada kepentingan lomba foto juga, jadi setting anak di rumah cepat. Biasanya nih anak suka nggak mau nih Mas Tovan nih. Kalau anak-anak tuh suka nggak mau diajak foto, jadi kebetulan dia juga sebentar, habis itu udah nggak mau lagi. Terutama yang susah ngaturnya kucingnya ya, kucingnya udah nggak. Ini Karena juga kalau anak pakai kecil tuh moodnya ya, mood swing banget ya. ya moodnya dia nggak mau bergaya depan kamera, kebetulan kayaknya dia nggak suka depan kamera. Jadi ini pakai EOS R juga, lensanya 85 mm f1.2. Oke, next-nya saya mau coba kasih info mengenai, ini ada dua foto yang mirip ya, kurang lebih saya ngambilnya hampir berbarengan, satu dengan menggunakan available light, dan satu lagi dengan menggunakan artificial light atau flash. Nah, kalau dari Mas Tovang lihat ini kira-kira fotonya lebih menarik yang mana nih, Mas? Yang Ini kanan sih. kameranya EOS R, lensanya lensa RF8512. Jadi dan dia sama-sama open wide ya. Saya tetap menggunakan 1.2 1.2. Ini Oke. udah yang terbaik nih, lensa Canon dan kamera Canon terbaik pada tahun itu ya. Kira-kira Ini kira-kira yang mana, Mas? gimana nih? Kanan sih, kanan. Kan kalau agak kiri itu kan ketahuan ya, udah kelihatan nih. Dia coba pakai cahaya matahari doang ya. Kalau yang kanan itu ada cahaya tambahan. Benar nggak nih? Ya, ya jadi kelihatan ya dari situ perbedaannya adalah pertama kontrasnya naik langsung, kontrasnya langsung naik, saturasi langsung naik, ketajamannya jauh lebih naik, clarity-nya. Jadi dengan adanya flash, foto kita langsung istilahnya pop up gitu. Kalau bahasa saya pop up. Karena kenapa? Rata-rata lomba yang saya ikuti adalah lomba foto yang dikumpulkan pada saat itu. Jadi istilahnya saya nggak bisa ngedit gitu, nggak bisa pakai ngedit pakai laptop. Jadi saya harus submit langsung ke panitia. Nah, saya maunya fotonya dari awal sudah pop up gitu. Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan artificial light atau dalam hal ini adalah flash. Oke. Jadi pertanyaannya kenapa? Kenapa saya menggunakan flash? Tadi kita udah bahas ya, Mas. Ada kontrasnya naik, udah pasti kelihatan kan tadi dua foto tadi. Foto quality-nya juga naik, jelas ketajamannya naik, kontrasnya naik, saturasi naik juga. Dan mood-nya bisa diatur. Kita mau bikin mood flash apa dengan flash itu bisa yang gelap-gelapan atau yang terang-terangan atau yang balance atau gimana. Jadi kita bisa mengatur mood-nya. Dan kita juga bisa mengontrol cahayanya. Karena kenapa? Kalau kita pakai flash, kita tidak bergantung pada cahaya matahari. Dimana kadang-kadang kalau lagi mendung, ya kadang-kadang kita senang ya, tapi kalau lagi terik banget, ya kita kelimpungan juga. Nah, dengan adanya flash, saya tidak perlu tergantung dengan matahari, malah saya bisa mematikan ambience-nya gitu. Jadi konsep foto apa yang saya bikin, saya bisa lakukan dengan flash. Nanti ada contoh-contohnya, Mas, kita akan bahas juga. Dan yang pasti saya bisa kreatif, lebih kreatif, karena fotonya beda dengan yang lain. Nanti juga ada contohnya, di mana kalau fotonya beda dengan yang lain, berarti kemungkinan menangnya lebih tinggi. Itu tujuan saya sebetulnya. Makanya kenapa saya pakai flash. Dan tadi juga karena kita control the light, kita bisa foto kapan saja, tanpa ada hambatan dari istilahnya ambient light-nya nggak ada, atau terlalu terik, atau kurang, atau terlalu gelap, seperti itu. Dan kita udah nggak istilahnya bergantung kepada cahaya available-nya. Dan kita bisa bikin separasi juga, dan terakhir foto-fotonya bisa kita bikin kreatif seperti memfreeze motion, jadi nanti ada contohnya juga foto yang bisa slow speed dan di freeze pakai flash gitu. Itu kenapa alasan saya menggunakan flash selama ini. Inilah penjelasannya gitu, Mas Tovan. Oke. Oh ya, Mas mau nanya nih, pas lagi foto tadi tuh picture stylesnya diatur lagi nggak? Saturasinya Ya, kalau apa gitu? dari awal karena saya fotonya harus jadi saya picture style-nya sudah diatur apa namanya sesuai yang saya mau. Jadi saya ada digeser-geser dikit. Biasanya kalau EOS R saya pakainya fine detail. Nanti fine detailnya saya agak geser-geser sedikit gitu. Bedanya nanti di kontrasnya sama di saturasi biasanya. Biasanya berarti lebih banyak main ke situ ya?
Ya, jadi dari awal sebisa mungkin fotonya udah bagus karena kan saya harus submit langsung ke panitia ya. Jadi saya harus bikin istilahnya udah bagus dari awal gitu. Oke, oke. Kok lampu saya mati satu? Ini masih ada lampu Kelihatan ya? biru. Tetap Masih, kelihatan ya? masih aman. Kelihatan ya? Kok itu mati ya? Waduh. Oke, sedikit info aja buat teman-teman. Jadi karakter cahaya itu ada dua. Pertama ada soft light, ada hard light. Ada orang yang bilang karakter cahaya ini kualitas cahaya sebetulnya menurut saya sih sama aja ya. Kalau soft light itu intinya adalah cahaya itu melewati penghalang dan menyebar. Bayangannya itu pasti tidak tegas dan kontras gelap terangnya lebih halus. Itu contohnya kalau kita ada di matahari yang mendung misalnya. Kita bisa lihat shadow-nya tidak akan terlalu kontras gitu. Nah, kalau hard light, di mana misalnya matahari sekitar jam 12 lah, kita taruh, itu biasanya cahayanya langsung tanpa ada penghalang, bayangannya tegas, dan kontras gelap terangnya itu tegas. Jadi kalau kita contoh siang-siang nih Mas, cahaya matahari jam 12 siang, itu pasti ada bayangan shadow di leher, dan itu pasti langsung gelap banget lehernya. Nah, itulah sebutannya hard light gitu, tanpa ada penghalang. Ini ada contohnya. Ini contoh dari soft light. Dia lampu continuous, ada softbox-nya, ada modifiernya, jadi ada penghalangnya, dan baru nyampe ke modelnya. Bisa lihat sendiri Mas dari terang sampai ke gelapnya itu tidak terlalu drastis, jadi ada gradasi. Ini kan bagian gelapnya di sini ya, sekitar sini ya. Di sini bagian paling terangnya. Nah, dari sini ke sini tidak terlalu drastis gitu. Jadi ya, gradasinya ada. Nah, ini karakter dari soft light. Nah, kalau karakter dari hard light ini seperti ini, Mas. Bayangannya langsung tegas. Di sini ada bayangan dari si modelnya kelihatan banget ngeblok di sini. Dan kita juga bisa lihat garis-garisnya ngeblok di sini. Ini biasanya terjadi karena cahayanya tanpa ada penghalang. Jadi dia direct gitu, jadi keras. Ini contoh dari hard light. Oke. Ini Kira-kira ada kalau pakai diffuser bakal nih, Mas. hasilnya sama nggak? Ya, kalau diffuser jadinya jadi soft light. Kalau dia pakai diffuser, otomatis jadi seperti ini. Bukan setajam yang tadi Ya ya kan, berarti ya? ya bayangannya gradasinya lebih inilah, lebih bagus Ya. gitu. Nah, kalau yang hard light kan jelas ya, dari terang dia langsung ke gelapnya langsung ngeblok. Nah, disinilah kelihatan karakter cahaya dari hard light. Gitu. Oke, next. Ini juga karakter cahaya dari hard light. Sama, ini pakai flash. Saya taruh di sekitar jam. Kalau ngomong strobis atau flash, biasanya kita menggunakan bantuan arah jam. Jadi kalau arah jam kan jam 9 di sebelah kiri ya Mas, di sini ya. Iya, Jadi betul. kita ini jam 9, ini jam 3, ini jam 6, ini jam 12. Jadi flash saya akan ngomongnya dengan referensi jarum jam. Ini flash kurang lebih sekitar jam 8 ya, jam 8 ke arah modelnya, dan ini saya pakai aksesoris sehingga menghasilkan foto yang garis-garis seperti ini. Nah, foto ini beda dengan foto-foto lainnya karena apa? Karena saya pakai flash gitu. Jadi orang lain mungkin fotonya available light tidak akan bikin variasi seperti ini, dan saya bisa bikin foto yang aneh-aneh dengan menggunakan flash. Yang saya tadi sebutkan bisa lebih kreatif. Alhamdulillah, ini foto jadi juara 1 juga, juara 1, dan hadiahnya dapat kamera lagi. Jadi ya alhamdulillah karena kreatifnya itu jadi dapat rezeki seperti itu. Oke. Berarti emang kalau pakai lampu-lampu flash eksternal gitu lebih enak bereksplor ya sebenarnya daripada Iya, cahaya bisa kreatif. natural ya. Kita sebetulnya nggak ada masalah juga ya, cuman kalau untuk kebutuhan saya, karena saya butuh foto yang beda dengan yang lainnya, saya prefer untuk menggunakan flash gitu. Oke. Ini arah cahaya kurang lebih ada 3, ada cahaya depan, front light, ada samping, side light, dan belakang, backlight. Sebetulnya dikembangkan lagi ada banyak, ada dari atas top light, ada headlight, dan lain-lainnya.
Tapi kurang lebih kita akan bahas cuma 3 arah utamanya aja. Ups, ini kursornya kok hilang. Oke, ini front light. Cahayanya yang flash dari depan. Dan mungkin Mas Topan bisa lihat sendiri, sebetulnya posisi dia hanya menerangi aja. Dan kalau bisa lihat, dia cahayanya lebih flat gitu, fotonya lebih flat. Yang orang ada bilang astrada ya, asal terang gitu. Nah, kalau saya kepentingannya karena sebetulnya ini fotonya di dalam tabung seluncuran, Mas. Jadi ini kan tabung seluncuran nih yang kalau permainan itu, dan saya berdiri benar-benar di ujungnya si seluncuran itu. Jadi sebetulnya ini Tapi nggak gelap sampai ikutan nyebur banget. ya? Enggak, masih pegangan dan masih dipegang sama si lifeguard-nya. Jadi itu saya hanya kamera saya masuk dalam ruangan yang gelap. Nah, saya ingin gimana caranya bisa terang dan bisa nge-freeze, makanya saya kasih flash on shoe dari kamera. Makanya cahayanya dari kamera lebih flat. Jadi yang penting terang aja gitu. Dan tidak ada shadow-shadownya kelihatan, jadi fotonya flat aja. Ini front light, karakternya pasti flat. Ini juga front light, tapi dari atas, flashnya agak set tinggi dari atas. Ini kalau dilihat, ini sebetulnya tetap flat ya, Mas. Tapi ada gradasinya ya, ada kayak, apa namanya, vignette-nya ya, benar ya? Iya, betul. Ada seperti sampingnya gelap. Nah, itu sebetulnya bisa dengan, kalau di flash itu ada namanya zoom. Jadi, zoom-nya bisa kita mainkan, kita gedekan zoom-nya, misalnya biasanya 24, kita kecilkan jadi 70 atau 105, sehingga cahayanya lebih fokus ke si modelnya. Nanti yang sampingnya tidak akan kena cahayanya. Atau kita bisa ngakalin dengan menambahkan aksesoris namanya grid. Jadi di depan flash-nya itu kita tambahkan aksesoris grid, sehingga hanya menerangi si modelnya saja gitu. Itu akal-akalan dari flash gitu. Tapi ini kurang lebih ini cahayanya tetap dari front light ya, dari depan. Oke, next-nya. Kira-kira setelah ini, di foto kayak gini perlu di retouch lagi nggak sih, Mas? Kalau sekarang kan ada lomba foto ya, jadi lomba fotonya harus submit langsung itu tidak bisa di retouch. Tapi kalau sekarang udah mulai lomba foto Instagram ya, nah itu kita bisa ngedit, istilahnya merapihkan lah foto kita, itu bisa diedit-edit sedikit, tapi hanya paling ngerapin aja sih, kurang terang, kurang gelap seperti itu. Nah, ini contoh foto yang dari cahaya samping atau side light tambahannya, flash-nya. Ini kebetulan matahari dari sebelah sini. Ini kursor saya kelihatan ya, Mas ya? Kelihatan kok di sebelahnya. Kelihatan. Ini matahari dari sebelah sini. Nah, di sininya kan gelap ya, otomatis ya. Berarti saya harus menambahkan cahaya untuk membantu supaya fotonya lebih balance gitu. Jadi saya tambahkan cahaya side light dari samping. Oke, nah ini backlight atau cahaya dari belakang. Biasanya cahaya dari belakang itu identiknya dengan adanya shadow yang panjang-panjang seperti ini. Kalau Mas bisa lihat. Dan kita juga bisa bikin cahaya dari belakang itu menjadikan subjek kita jadi siluet, Mas, seperti ini. Nah, ini cahaya dari belakang bisa mengakibatkan si subjeknya menjadi siluet. Seperti ini. Ini juga jadi salah satu hal yang kreatif gitu, Mas. Di saat lomba, kita mau bikin foto yang beda seperti apa, ya kita pakai flash, bikin siluet, ya flashnya taruh dari belakang. Otomatis si subjeknya menjadi siluet. Gitu. Ini variasi dari kreativitas dari flash. Makanya flash tuh banyak banget ya, Mas Topan ya, ininya ya. Fungsinya ya, dan kegunaannya ya. Ya, berarti kalau mau manfaatin backlight itu berarti kita bisa jadiin foto backlight tadi apa? Siluet ya? Siluet. Ini jadi foto siluet. Dan ini bisa dikembangkan di lomba foto apa aja. Jadi mau model kah, apakah gitu. Jadi ini kalau kebetulan ini saya bikinnya di lomba foto Canon Foto Marathon ini di Jogja tahun 2018. Gitu. Oke, next. Ini ada beberapa lighting guide buat teman-teman yang suka atau pengen belajar foto portrait. Ini juga saya juga dapatnya dari internet, jadi teman-teman bisa googling sendiri.
Tapi ada beberapa yang terkenal itu tekniknya namanya Rembrandt. Rembrandt itu apa namanya identiknya, kursor saya kelihatan ya Mas? Kelihatan Kelihatan, ya? kelihatan. Mencari shadow-nya ya. Ya, dia ada bayangan segitiga di bawah mata itu di pipi. Nah, ini karakter dari lighting Rembrandt. Sebenarnya Rembrandt itu hampir mirip dengan kayak window light lah, seperti itu. Dan ini juga ada split. Split itu benar-benar dari 90 derajat ya, dari sisi, dari objeknya, dari yang kelihatan nih, apa namanya, terangnya sebelah, sebelahnya udah shadow banget. Nah, biasanya ngakalinnya kalau split gini, kita tambahin reflektor atau kasih flash lagi, seperti itu. Nah, ini ada yang sebelah kanannya ini split with fill. Dan apalagi ya, ini juga loop. Nah, kalau loop itu ada bayangannya di sekitar hidung sini. Ini juga ada teman-teman dikasih tahu apa namanya posisi lightingnya dari mana. Jadi ini bisa jadikan pembelajaran. Ini tinggal Google aja lighting guide di internet. Oke, next-nya saya akan ngomongin masalah mix lighting. Inti dari mix lighting itu adalah rasio dari ambient light atau cahaya yang sekitarnya dengan artificial light atau cahaya flash kita gitu. Nah, di sini ada 3, Mas. Ada pertama adalah sebagai fill, cahaya flashnya sebagai fill, di mana rasio dari ambient light-nya itu lebih besar daripada artificial light. Maksudnya kita hanya flash-nya hanya sebagai pengisi aja, jadi tidak menjadi utama. Nah, yang kedua adalah balance. Balance itu rasio ambient light sama dengan artificial light, di mana misalnya cahaya yang siang-siang, itu kan shadow-nya, kalau siang-siang tuh shadow-nya juga kuat ya Mas. Jadi kita harus tambahkan flash supaya balance antara langit dengan objeknya. Nanti ada contohnya juga. Dan terakhir adalah overpower. Overpower berarti rasio ambient light-nya lebih kecil daripada artificial light-nya. Jadi istilahnya kalau kita bilangnya matikan ambien. Nah, itu rata-rata sebutannya berarti overpower. Ini ada contohnya, kita lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh foto yang menggunakan fill-in flash, di mana rasio ambience lebih besar dibandingkan rasio dari flash-nya. Jadi ini kan pagi-pagi nih Mas, di Suradita, di Serpong ya, di mana bagus banget, cahayanya bagus banget. Tapi karena dia mataharinya dari kanan sini, sehingga di sini akan ada shadow kan, di sini akan ada shadow. Nah, supaya dia nggak terlalu shadow, saya memberikan flash di sini. Di sini arahkan ke sini. Hanya sebagai pengisi supaya dia tidak terlalu shadow, itu aja sih. Tapi dia powernya juga tidak terlalu kuat, dia hanya mengisi supaya ini tidak gelap aja. Gitu. Jadi fungsi dia sebagai fill-in flash. Kira-kira Nah, ini pakai EOS R, lensanya 85 f1.2 dan saya hajar di 1.2 Mas. Pengen tahu lensa RF itu 1.2-nya tajam nggak sih? Dan ternyata luar biasa tajam. Lensa RF nggak Oh iya bohong. Mas, saya mau nanya nih. Iya. Kira-kira kalau lagi outdoor gini, maksimal tuh bawa berapa flash? 1 doang cukup kah atau perlu berapa gitu? Kalau saya pribadi, saya minimal Iya. untuk pergi selalu bawa 3 flash. Selalu. 3 flash itu wajib. Okay. Jadi selalu bawa 3 flash. Tapi kalau udah mulai lomba yang serius, terus lomba-lomba yang ada mobilnya gitu, yang ada motor, biasanya flashnya 5 flash minimal. Karena kalau banyak ya. mobil kan harus banyak yang diterangin ya, tapi kalau Oh iya betul. foto-foto gini kan biasanya cuma 1 flash sebagai fill-in aja atau bagaimana gitu. Jadi saya selalu pergi minimal bawa 3 flash. Minimal Untuk tuh ya. kegiatan saya minimal. Oh, Kalaupun ini, satu itu udah tahu, udah cuman tahu bahwa saya nggak akan ngapa-ngapain kecuali hanya istilahnya fill in aja gitu. Itu baru satu. Tapi kalau lebih nyamannya saya minimal 3 sih. 3 berarti flash. cukup lah kalau buat yang fill in kayak foto yang ini nih pas lagi sunrise Ya, sunset. kayak ini kan Satu cuma cukup ya. satu doang cukup ya. Biasanya kalau cuma fill in doang sih rata-rata cukup sih. Oke. Oke, Ini ini buat posisi teman-teman. lightingnya tadi udah ada sekitar jam 8 ya. Buat teman-teman kalau ada yang mau ditanyain langsung aja nih di kolom Q&A. Jadi kalau misalnya bingung langsung tanya aja nih, Mas Adit nih gearnya apa nih, pakai flashnya gimana nih pengaturannya, bisa langsung ditanyain aja kalau masih bingung ya.
Saya juga masih Boleh, nanti penasaran gimana. Mas Tovan yang nanya ya, saya kebetulan nggak monitor. Oke, aman, aman, Chatnya aman. nggak monitor. Oke, next-nya ini contohnya tentang balance. Jadi dari sini cahaya mataharinya kenceng, matahari sore. Dari sini, di sininya udah pasti shadow kan. Nah, saya harus membalance supaya fotonya tidak gelap. Akhirnya saya kasih flash dari jam jam berapa nih? Jam sekitar jam 4 ya. Oke. Sekitar jam 4 ya. Jam 4 ini pakai satu flash dia untuk ngebalance si matahari yang kencang ini. Oke. Kira-kira Next-nya Mas, ini juga pas lagi mau datang gitu, sebelum ke tempat nih, tadi kan di outdoor nih agak susah tuh ngatur cahayanya gitu. Sebelumnya udah riset dulu nggak sih? Kira-kira nih matahari jatuhnya ke sebelah mana gitu? Langsung di set baru apa gimana? Langsung um, apa dadakan aja biasanya? kalau saya tidak sampai sedetail matahari itu, tapi saya kalau misalnya ada lomba foto, yang perlu saya perhatikan pertama lokasinya. Jadi lokasinya ada di mana dan di situ ada apa aja yang bagus gitu buat komposisinya dan lain-lain. Jadi saya lebih ke situ dulu. Nah kalau flash itu biasanya cuma ngikut aja. Kecuali dari awal kita udah tahu bahwa oh ada tembok putih yang kita bisa jadikan background dan kita bisa bikin foto garis-garis. Nah, baru dari situ saya udah nyiapkan bahwa saya akan bikin foto Oke. modelnya ditaruh di background itu dengan foto garis-garis. Kecuali seperti itu. Tapi kalau yang ini sih saya hanya lihat situasinya seperti apa dan kira-kira bagusnya fotonya di mana buat komposisinya. Itu sih. Oke, Benar-benar harus ini sering-sering coba sih ya, bener ya Mas? ya, Flash itu sebetulnya gampang-gampang susah ya. Ada beberapa teman saya yang nggak mau belajar Flash katanya ribet gitu seperti itu. Dan emang kalau kita belum menguasai otomatis seperti ribet ya karena kita harus bolak-balik, harus nyari yang pasnya seperti apa, mau fill in, mau balance atau mau overpower. Jadi udah harus ditentukan dulu. Jadi tapi lama-lama begitu kita udah biasa, kita akan udah tahu kuncinya. Oh, kalau cahaya segini, kurang lebih segini nih. Kalau cahaya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Gitu. Termasuk posisinya, Mas. Yang paling susah kan orang menentukan posisi ya. Posisi flashnya mau Iya taruh di tuh. mana, terus powernya berapa, segitiga exposure-nya mau berapa. Nah, itu ada tipsnya nih, Mas Tovan nih. Jadi, kalau saya datang ke suatu tempat, misalnya ke sini lah ya, kita ngomong ini ya, foto ini ya. Kita datang ke sini, saya yang pertama kali saya lakukan adalah saya metering ambiennya dulu. Hmm. Jadi saya metering dulu, pakai AV biasa, bisa pakai manual juga bisa. Kalau mau nggak mau susah, pakai AV aja. Dilihat tuh, dapat F-nya berapa, speed-nya berapa. Nah, kalau kita pengen F-nya sudah ditentukan, berarti kita di AV udah ditentukan nih, F-nya berapa, berarti udah ketahuan tuh speed-nya berapa. Nah, nanti dari situ, dari titik tengah yang tengah itu, exposure tengah, saya akan turunkan sekitar sepertiga sampai 2/3 stop. Jadi saya akan turunkan apa namanya exposure-nya sampai 2/3 stop, 1/3 atau sampai 2/3, tergantung kebutuhan. Nah, baru saya isi dengan flash. Nah, flashnya itu yang paling penting adalah dimulai dengan kalau flash itu kalau buat teman-teman yang nggak tahu powernya ada 1/1, ada 1/2, 1/4 gitu ya. Nah, kalau saya selalu mulai dari 1/16. Kenapa? Karena 1/16 itu adalah tengahnya dari power flash. Jadi paling gampang gimana? Ya 1/16 dulu aja. Nanti dari 1/16 ketahuan nih, oh ternyata flashnya kurang kuat, ditambahin aja. Tinggal mau naikin berapa stop gitu. Cari Kalau tengahnya dulu terlalu ya. terang, ya turunin. Jadi paling penting itu cari tengahnya dulu. Jadi 1/16 mulai dulu, baru di situ ketahuan over atau under gitu. Itu tipsnya sih biar cepat supaya kita nggak bingung ini mau berapa sih powernya gitu. Itu tipsnya Mas Tovan untuk menggunakan flash. Oke. Oke, ini juga contoh tadi dari balance ya, foto balance sama. Next-nya adalah, nah ini juga balance. Tadi saya sempat bilang apa namanya matahari terik banget. Ini matahari sekitar jam 12 kalau nggak salah. Apa 11 apa 12 gitu. Jadi matahari cukup terik dari atas. Dan saya pengen bikin balance. Akhirnya saya foto dengan menggunakan 2 flash.
gitu. Dan ini jadinya fotonya antara background sama si modelnya kelihatan tidak terlalu jauh ya Mas, cahayanya. Ini lebih ke balance. Dan ini juga pakai bokeh 1.2 ini. Kelihatan banget ya bokehnya ya. Iya, kelihatan banget sih Bagusnya satu gitu. dua sih. Asli sih. Emang Oh iya, ini lensanya Canon bawa yang RF softbox ya 85 berarti? gokil. Iya, ini bawa softbox portable. Tapi ini bukan lomba Oke. foto ya. Kebetulan ini bukan lomba foto. Biasanya kalau lomba foto saya jarang pakai softbox ya, karena bisa dimarahin sama peserta yang lain, diusir. Karena kan ganggu ya, Curang nih gitu ganggu orang. niat. Dan ganggu orang kan, dia pasti ganggu komposisi dia, kita pasti dimarah-marahin. Jadi kalau untuk lomba saya jarang pakai softbox. Lebih ke hunting atau foto sendiri aja itu yang private itu yang pakai softbox. Oke, ini contoh dari balance. Lighting-nya juga ada 2 lighting. Bisa dilihat jamnya, kurang lebih di situ teman-teman. Dikasih bocoran diagram lighting-nya juga. Oke. Oke, Oh iya, sebentar. Mas mau nanya, kira-kira pas lagi bawa softbox gini, apalagi ngeset tempat gitu pakai flash, bawa ada temen nggak atau asisten gitu yang bantu-bantu sedikit, kira-kira ini tolong ngaturin di sini, gitu. Apa sendiri, bener-bener sendiri? Kalau saya pakai softbox, otomatis saya pasti bawa teman. Maksudnya, atau huntingnya sama teman gitu. Jadi, bisa bawa asisten atau kita hunting berdua, tapi kita gantian. Jadi kita sharing trigger bisa gitu. Jadi gantian bantu-bantuan pegangin, habis itu gantian dia moto, kita yang megangin gitu. Jadi bisa seperti itu sih. Yang penting punya teman yang satu visi sih. Yang kadang-kadang kan yang susah itu yang satu visi. Yang maunya beda dengan kita gitu. Jadi kalau udah ketemu teman yang satu lebih gampang sih. Jadi Simbiosis rata-rata kalau mutualisme pakai aja ya? softbox udah pasti ada temennya. Karena kalau nggak repot ya, apalagi di outdoor biasanya angin ya, anginnya cukup bahaya buat si flashnya bisa Kenceng jatuh. ya? Dan ini contoh overpower, saya mematikan background-nya atau ambience-nya. Ini gunakan flash untuk foto makro. Oke, ini juga foto yang overpower, jadi saya matikan ambience-nya, hanya fokus pada lampu-lampu di background itu, di belakang. Jadi saya materingnya ke lampu-lampu di belakang, baru saya isi dengan flash, seperti itu. Ini juga ada pakai 2 flash, sama lensa 85. Kalau Mas Topan lihat lensa saya rata-rata 85, kalau nggak wide 1740 dulu ya, Iya atau sih. 1535. Cuman itu aja fotonya gitu. Cuman 2 lensa itu aja. Oke, ini overpower. Next-nya juga, nah ini lighting diagramnya Mas. Jadi ada 2 lighting. Ya, ada 2 lighting. Oke. Yang paling susah itu Ini foto apa, juga, Mas? Mobil kah? biasanya Orang susah tuh kah? foto mobil. Mobil sama model itu relatif lebih susah ya. Apalagi kalau lomba foto, jadi cukup repot sih. Dengan waktu yang terbatas, kalau lomba itu kan ada waktunya ya Mas ya. Dan Ya, posisi yang betul. terbatas, ada saingan lain, jadi kadang-kadang nutupin orang, jadi itu yang paling susah sih foto mobil. Ini kemarin waktu 2018 saya menang CPM di Kota Jogja, dikirim Canon CPC ke Kota Sumba. Jadi ini salah satu fotonya yang saya ambil di Sumba. Ini juga overpower, Mas. Jadi di sini kan gelap ya, dan di sini terang karena ini cahaya matahari. Kalau saya metering ke sini, otomatis di sini gelap total. Kalau saya metering di sininya over, gitu kan. Nah, berarti saya yang harus cara lakukan adalah saya metering di sini untuk cahayanya, jadi saya mau ininya normal. Di sini akan gelap kan, Mas? Nah, saya baru tembak 2 flash, ini adalah lighting diagramnya dari depan sama dari belakang. Kenapa saya bikin 2 flash? Karena saya mau bikin ada highlight-nya di sini, supaya memisahkan rambut dengan background-nya. Kalau enggak, nanti rambut dia hitam sama hitam nggak kelihatan, ini rambutnya atau ini background gitu. Jadi ngakalinnya gitu, untuk memisahkannya kita kasih highlight. Karena background-nya sama-sama hitam nih, Mas. Gitu. Keren sih, ini framingnya keren sih. Oke, ya ini teknik foto juga kan, framing ya. Nah ini buat teman-teman yang suka pakai flash, itu ada teori namanya inverse square law dan fall off. Jadi kalau secara artinya adalah teori yang menjelaskan tentang intensitas cahaya terhadap objek
berkaitan dengan jarak sumber cahaya dari objek yang difoto. Ngerti nggak, Mas? Bingung ya? Kalau sekilas kayaknya, sebenarnya ini Agak susah ya. matematik ya, tapi kita, karena saya bukan jurusan matematika, jadi saya lebih ke praktisnya aja, atau ke penerapannya aja. Jadi intinya adalah, oke, bentar. Nah, ini intinya, Mas. Kelihatan nggak? Perubahan Oke, kelihatan ya. jarak, jadi perubahan jarak antara si sumber cahaya dengan si objeknya ini, itu akan mempengaruhi dari kualitas cahaya. Kualitas itu tadi kan dua, Mas, ada soft light, ada hard light. Jadi itu akan berubah, power flash-nya atau kekuatan intensitas cahayanya juga akan berubah juga powernya, dan yang terakhir akan berubah juga adalah fall off-nya. Nah, sebentar, mana dia? Sebentar, ini soalnya ketutup-tutup nih. Oke. Oh, ini ya, dari panel Zoom ya, di minimize coba. Ya, oke, dari minimize. Jadi, kalau bisa dilihat sini, jarak di sini kurang lebih 1 meter lah ya. 1 meter di sini dapat F-nya 16. Nah, antara model 1 dengan model keempat, itu jaraknya kan kurang lebih 4 meteran lah. 3 Itu meter. ininya bedanya cukup jauh, Mas, sampai 4 stop. Gitu. Karena kenapa? Karena perbedaan jarak ini akan mempengaruhi tadi kualitas cahayanya, powernya, dan juga fall off-nya. Nah, coba bayangkan dibandingkan dengan ini, dia sumber cahayanya sudah dimundurkan kurang lebih 8 meter. Di sini akan lihat kekuatan dari ininya hanya beda sekitar 2/3 stop. Di sini cuma F2, di sini nya 1,6. Jadi antara yang model pertama dengan model keempat tidak terlalu kelihatan perbedaannya untuk di powernya dan juga fall off-nya. Dan kalau Mas tadi kita bilang kualitas cahaya, bisa dilihat di sini shadow-nya. Shadow-nya adalah shadow-shadow yang panjang dan keras. Di sini berarti cahayanya berubah menjadi hard light. Nah, dibandingkan dengan foto yang pertama ini, yang jarak hanya 1 meter, di sini shadow-nya soft, lebih soft, karena kualitas cahayanya juga jadi soft. Jadi, orang kadang-kadang kebalik, kalau kita deketin flash ke objeknya, dibilangnya jadi keras. Padahal kebalik. Kalau kita deketin sumber cahaya ke objeknya, itu cahayanya jadi soft. Kelihatan dari sini. Di sini shadow-nya lebih halus, bandingkan dengan shadow sini yang lebih jelas, nyata. Dan yang berubah juga fall off-nya berubah. Nanti saya ada contoh fotonya. Kita lihat, oke, ada di mana ya. Oke, ini dia contoh foto dari penerapan inverse square law, atau ini saya ambil di kondisi cahaya yang available-nya terang. Tapi saya bisa bikin fotonya seakan-akan di studio. Nah, ini fotonya saya bikin di Sumba. Di Sumba itu, di halaman rumahnya si orang kampung adat itulah. Saya di halaman rumahnya, terlindung dari matahari sih, tapi terang, sekitar jam 12 siang. Saya foto ini, dan saya dekatkan flash saya dengan softbox ya, softbox kecil yang portable saya punya. Itu saya dekatkan sedekat-dekatnya dengan si objek ini. Akhirnya bisa lihat Mas Taufan, jadi dari cahaya highlight-nya ke shadow-nya, intensitasnya langsung tinggi. Ini fall off-nya kelihatan nih. Dari terang ke gelapnya langsung tiba-tiba langsung gelap gitu. Ini karena tadi inverse square law itu. Jadi nanti kalau teman-teman pengen lebih jelas lagi bisa Google aja ya, tapi saya hanya memberikan gambaran sedikit. Nah, ini juga seperti ini. Jadi efeknya dari inverse square law adalah kita bisa foto yang foto yang kondisi terang bisa jadi gelap gitu, dengan syarat itu lampunya didekatkan ke objeknya, dan dia dijauhkan dengan background. Jadi kalau bisa background-nya dijauhkan sejauh mungkin. Nah, kalau contoh tadi foto wedding lah, foto wedding yang kawinan, yang salam foto keluarga ya, Mas Topan bisa lihat kadang-kadang lampunya adalah ditaruh kanan kiri jauh pakai payung atau softbox gitu, dan pasti rata semua. Kenapa? Karena dia jaraknya jauh. Shadow-nya juga hampir nggak ada, jadi cahayanya lebih ke flat gitu dan keras. Seperti itu. Itu praktek dari inverse square law. Nah, ini juga prakteknya teman-teman bisa lihat sendiri. Saya pakai EOS R, lensa 85, ini F-nya 18, karena waktu itu jam 12, ya pokoknya siang lah.
ISO-nya yang ISO 100, dan kebetulan saya nggak mau pakai high speed sync, jadi saya pakai 1/200 maksimal dari sync-nya EOS R, dan dapat F-nya sekitar di 18. Ini sebenarnya bukan di studio loh Mas, ini di Sumba lagi hunting rame-rame. Tapi Oh saya bawa iya. softbox. Saya bawa softbox. Oke nih. Padahal hunting rame-rame. Nah, kalau ini sih di ruangan, tapi ruangannya juga sebenarnya terang. Ini buat kebetulan ada member di tempat saya yang lagi mau tanding nih hari Sabtu ini, jadi saya bikin profilnya buat dia. Ini di gym tempat kita, dan ini juga di ruangan yang ada lampu gitu, tapi saya bisa bikin kayak di studio. Padahal saya nggak moto di studio. Gitu. Saya nggak pernah, jarang sekali moto di studio, Mas, terus terang. Oh iya? Karena saya lebih ke lomba foto ya, jadi saya tidak pernah moto di studio. Kecuali zaman-zaman waktu sekolah di kursus fotografi itu saya belajar moto studio. Tapi pada kesininya karena saya lomba foto, jadi saya menggunakan lebih banyak flash portable. Kebanyakan bukan lampu studio, tapi lebih ke flash portable karena saya lebih mobile gitu. Tapi saya bisa bikin foto seperti foto studio gitu, kurang lebih seperti itulah. Oke, ini Untuk teknik ini overpower berarti ya untuk Mas. cari detailnya dapat ya Mas ya? Dapat karena kan F-nya udah pasti F kecil ya, maksudnya bukaan kecil tulisannya besar nih, F7 ini F18. Pasti detailnya luar biasa. Lensanya juga lensa bukan main kan, RF85 udah pasti tajam banget ini. Bisa lihat sendiri kan Mas perbedaannya, kelihatan banget tajamnya, luar biasa. Oke, ini pakai yang Bisa, kanan bisa. pakai EOS R6. Saya pengen banget nih. Dan ini saya motonya meskipun ada lampu tetap agak remang-remang ya Mas. Jadi AF-nya tetap ngelock. Itu kelebihannya si EOS R6 itu. Dia bisa ngelock sampai kalau nggak salah minus 6,5 ya. 6,5. 6,5 stop ya. Iya. Ya, 6,5 stop itu dia masih bisa ngelock fokus. Dan ini sudah saya buktikan dengan foto ini. Oke, ini overpower. Next-nya, sebentar. Nah, ini yang tadi moto susah nih, Mas. Yang saya Oh bilang iya moto nih. susah. Dan ini saya lomba foto, jadi saya tidak bisa digital imaging. Fotonya harus jadi satu jepret. Gitu. Kalau orang foto mobil, biasanya dia lighting-nya diterangin sebagian-sebagian, nanti di Photoshop digabungkan. Nah, kalau saya karena lomba foto, dia Iya tidak betul. boleh digital imaging, jadi saya harus bikin foto ini langsung di kamera. Maksudnya sekali jepret gitu. Nah, ini fotonya sebenarnya malam-malam, tapi terang, tapi saya bikin bisa jadi gelap. Itu dari teori inverse square law juga. Jadi lighting-nya saya dekatkan sedekat-dekatnya dengan si mobil, sehingga belakangnya udah nggak ketangkap oleh kamera. Jadi seperti itu. Kira-kira berapa lighting-nya, Mas Tovan? Tadi kan saya bilang paling susah foto mobil ya. Iya. Kira lighting berapa, Mas? Kalau saya nebak sih satu ya. Satu ya di tengah ya. Satu tengah, sedangkan ini ada di sini ada cahaya nih, di sini ada cahaya, di sini ada cahaya. Saya ingat banget sih nih. Dulu kalau pas kuliah nih foto produk harus dari kiri kanan ditiban berapa kali ya supaya dapat sisi-sisinya. Iya, ini Ini berapa nih? 7 Mas, Waduh, 7 flash, ini dan ini lomba foto ya, dalam arti langsung dikerjakan di saat itu juga. Satu flash aja kadang-kadang pusing kan, gimana 7 ya? iya. Ya, gimana 7 ya? Oke, oke. Tapi Jadi benar-benar teknik, diusahain ya, dapat ya, feel in jadi itu semua ya. tekniknya adalah seperti tadi, saya akan matikan dulu ambience-nya, maksimalnya di 1/200, baru yang kalau flash 7 gini, yang harus kita lakukan adalah satu-satu, Mas. Jadi misalnya yang satu dulu nih, yang ini, yang softbox dulu, dinyalain dulu satu flash, sampai dapat berapa powernya, berapa F-nya. Dapat istilahnya tengah-tengahnya atau cahaya yang kita inginkan dapat. Habis itu baru mulai flash kedua, nyalain. Terus flash ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, gitu. Jadi nggak bisa semuanya langsung jebret gitu, pasti bingung. Jadi yang kita lakukan satu-satu. Cari dulu satu, cari dulu flash kedua, cari ketiga, keempat, kelima, baru ketujuh. Baru semuanya jebret. Baru dapat fotonya seperti ini, gitu. Oh, oke, oke. Jadi itu tipsnya buat teman-teman yang kalau banyak flash, ya satu-satu dikerjain dulu, baru
terakhir jebret semuanya baru dapat fotonya seperti ini. Kurang lebih gitu tipsnya. Oke. Nah, ini saya mau cerita nih. Ini kan yang di postingan ini ya. Di Canon hari ini. postingan Canon hari ini ya, yang gimana sih cara bikinnya. Ini tekniknya namanya pakai slow speed, slow sync, atau dan juga orang bilangnya second curtain ya. Kalau merek Canon bilangnya second curtain. Jadi flash nyalanya sebelum shutternya nutup gitu. Jadi ini kita lihat bocorannya dulu. Saya pakai EOS R6. Tadi saya udah bilang juga bahwa ini kalau foto ini Mas harus gelap. Jadi ini harus gelap total. Nggak bisa nggak gelap total. Kalau ini harus gelap total. Karena kita pakai teknik slow speed. Nah, karena kalau kita slow speed, otomatis kan ambiennya masuk ya. Nah, kita nggak mau ambien yang nggak penting itu masuk, sehingga kita harus gelapkan. Jadi ini saya lampunya dimatiin total nih. Dan apa namanya, saya pakai R6. Tadi saya udah bilang, saya bisa nge-lock fokus meskipun gelap total, saya tetap bisa nge-lock fokus loh, Mas. Dan emang beberapa kali si itunya nyala, si tombol bantuan flash-nya itu nyala, tambuhan fokusnya nyala yang warna orange ya. Apa tuh namanya, saya lupa, lampunya itu nyala dia untuk nge-lock fokus. Tapi rata-rata saya tetap nge-lock fokus terus ke dia. Jadi pakai R6, lensanya RF 51.2. Ini saya dapat F-nya dapat F16, speed-nya itu saya bikin 4 detik dan ISO-nya ISO 100. Nah, di sini kalau boleh gitu lihat, ya, jadi ini ada 1, 2, 3, 4. Flash-nya ada 4 flash. Tapi di sini ada satu lampu continuous yang saya kasih gel warna biru. Kenapa? Saya ingin mendapatkan apa namanya, bukan bayangan ya, apa gerakan ini. Jadi saya ingin mendapatkan gerak-gerakan ini dan saya kasih gel supaya terekam di kamera. Baru terakhirnya sebelum shutter menutup, di flash ini akan menyala part-partnya. Nah, ini dapat kelihatan nih kan ada lighting dari sini. Lighting full body-nya. Di sini ada ngisi doang, fill in doang yang di sini, dan terakhir dia ada flash juga di sini supaya rambutnya terpisah juga dengan background-nya gitu. Ini jadi dari 4 flash dan 1 pakai continuous light dikasih gel warna biru. Ini exit-nya buat kalau yang belum pernah seperti ini. Ada yang pertanyaan nggak Mas Topan? Saya belum pernah nih. Wah, ini ya ini sih banyak. Kalau bingung dengan apa namanya, ini kan saya pakai flash kayaknya ribet ya. Coba aja pakai satu flash tapi moto di kamar gelap gitu. Pakai lampu LED bisa, terus dikasih flash. Nanti lihat aja hasilnya kurang lebih seperti apa. Nah, teman-teman bisa eksperimen sendiri. Nah, kalau saya kan sudah relatif lebih complicated ya, karena saya pakai strip light, saya pakai softbox, saya juga pakai flash, saya pakai continuous, dikasih gel, jadi lumayan lebih kompleks gitu. Tapi buat ngelatih sih bisa di rumah sih, di kamar gelapin aja. Coba pakai tripod. Oh ya, kameranya harus pakai tripod. Jadi ditaruh di tripod, Mas. Oh ini pasti sih, nanti supaya biar nggak shaking juga ya. Iya, shaking. Dan yang tipsnya adalah dia harus berjalannya segaris. Jadi kalau misalnya dia mulai dari sini, dia harus segaris ke sini. Nggak boleh dia lebih maju atau lebih mundur, karena fokusnya bisa berubah. Nah, yang biasa saya lakukan, tipsnya begitu dia berdiri di sini, saya nge-lock fokus dulu ke matanya. Jadi saya autofokus dulu, saya nge-lock fokus, habis itu saya bikin jadi manual, Mas. Fokusnya saya bikin manual, baru saya jepret. Supaya kenapa? Supaya dia nggak lari-lari terus. Kalau nggak kan dia nyari terus tuh si fokusnya. Sedangkan ini gelap kan, jadi pasti ngerusak autofokusnya. Maksudnya ngerusak fotonya bisa nggak fokus gitu. Jadi pertama lock, habis itu dibikin manual fokus, baru saya pencet untuk shutternya gitu. Kuncinya dia harus lebih enak tuh jalannya ke kiri ya. Kanan kiri terserah sih. Nanti kalau model biasanya kan ada mukanya bagusan dari sisi kiri apa sisi kanan. Kalau saya menyesuaikan dengan kemauan dia, yang dia merasa lebih baik kalau dengan posisi badannya atau kepalanya menghadap seperti ini gitu. Jadi tergantung ininya sih, tergantung talentnya dia, sisi mana yang terbaik itu yang kita. Kalau lighting kan kita bisa rubah-rubah, Mas, kita pindah-pindahin aja. Oh iya. Kira-kira untuk nge-set ini berapa lama nih, Mas? Ini ngesetnya lumayan lama karena ngedapetin lighting ininya cukup lama. Saya pertama mencari
Jadi yang pertama saya lakukan adalah lampu pertama dulu, main light-nya. Ini saya cari dulu. Saya dapat F-nya baru di 16, power-nya baru berapa, saya lupa. Tapi mulainya tetap, saya mulai dari 16. Dan ketemunya di power berapa, saya lupa, tapi terus di sini F-nya 16. Dari sini baru saya ngisi belakangnya. Saya ngisi dapat highlight di belakangnya buat ngisi ini. Saya udah dapat juga. Habis itu saya, karena dia masih kelihatan gelap di sini, saya harus tambahkan lagi lampu dari atas untuk mengisi ini, sampingnya ini, gitu, supaya rambutnya juga terpisah. Dan ternyata begitu di foto, di sininya agak sedikit gelap. Maka saya tambahkan lagi lighting dari sini, Mas, buat fill in aja, supaya dia nggak terlalu gelap gitu. Udah dapat nih foto ininya, baru saya mainkan continuous-nya dinyalakan. Saya dapatlah intensitas powernya yang saya cukup yang inginkan dengan hasilnya seperti ini. Waktu itu kalau nggak salah powernya nyampe 20% deh kalau nggak salah. Nggak gede-gede banget kok. Itu cukup ya berarti? Itu cukup, tapi kan tergantung power lampunya ya, jadi beda-beda ya. Jadi yang saya lakukan adalah itu, saya setting ini dulu, baru habis itu cari buat ininya, continuous light-nya dapat dari berapa, gitu. Dan baru ketahuan tuh berapa detiknya itu. Ya sama sih, nyari segitiga exposure dulu baru dapat. Oh iya, ini tadi Mas Adit kan bilang pakai softbox yang portable, itu pakai yang ukuran biasa, Mas? Kalau yang kalau bukan buat lomba, ya maksudnya kalau buat lomba, saya punya softbox yang portable, yang kecil. Saya lupa berapa ya? Saya lupa ukurannya, tapi dia kecil. 80 gitu. Kertas, Mas. Intinya, nggak nyampe, kayaknya kecil segini ya. Lebih kalau 4 sih. Saya lupa berapa ya. Tapi dia masuk ke tas saya. Dia bisa masuk ke tas saya, jadi kecil. Prinsipnya berarti kecil. Tapi kebanyakan saya tidak pakai softbox untuk lomba. Saya pakai modifier lain, ada mereknya namanya MacMod. Saya selalu pakai itu buat pengganti dari softbox. Karena kalau softbox biasanya makan tempat, bisa jatuh juga. Terus orang biasanya marah karena ganggu komposisi. Jadi suka ngalangin orang. Jarang pakai softbox. Kalau foto-foto kayak gini yang kita sendiri, nggak ada orang, itu saya pakai softbox. Oke. Udah lumayan menarik. Ini kalau ada yang mau nanya, nanti kabarin aja, Mas, yang tentang teknik ini ya. Ini saya udah jelasin semua detailnya, semoga teman-teman ngerti. Dan ini sebetulnya gampang, teman-teman. Kelihatannya aja susah, tapi sebetulnya gampang kalau udah tahu. Tinggal dipraktekin ya? Tinggal praktek aja, benar. Nah, karena udah dapat exit-nya udah kelihatan, lighting diagramnya udah ketahuan, jadi tinggal praktek aja, teman-teman. Langsung di screenshot deh, mendingan deh. Ya, boleh. Kalau udah ini kan udah ya udah keganti. Oke, ini teknik lainnya adalah HSS ya, Mas. Jadi kita bisa juga berkreatif dengan melakukan HSS. Ini saya pakai karena saya pengen F-nya 2 siang-siang, mau nggak mau ini ISO terendahnya aja masih tetap dapat 1120, 1250 speed-nya. Jadi makanya di atas 200 berarti kan udah HSS ya. Nah, tinggal fitur HSS-nya diaktifkan di trigger-nya, otomatis kita tetap masih bisa foto pakai flash. Gitu. Jadi saya pengen bisa punya foto bokeh, tapi kontras gitu. Nah, ginilah gunanya HSS. Seperti itu, Mas. Ya, ini cara satu kreatif lagi ya untuk dengan menggunakan flash dengan ASS. Oke. Nah, gel alternatif lain adalah menggunakan color gel. Biasanya yang dipakai orang itu ada CTO kalau temperatur orange atau CTB kalau temperatur blue. Nah, kalau itu buat membalance antara wet balance-nya. Tapi kadang-kadang kita juga perlu efek nih, Mas, warna-warni. Karena kenapa? Secara psikologis, orang itu lebih tertarik pada warna-warna yang saturasi tinggi. Kayaknya lebih, kalau kan lebih cheerful lah gitu. Kayak saya coba kan hari ini juga coba warna-warna biru gitu. Cuman satu mati nih. Cuman intinya supaya lebih mood-nya lebih beda gitu. Jadi kita bisa lakukan dengan gel. Itu tadi Mas Adit kalau setting white balance-nya di indoor atau di outdoor? Pas foto gitu. Kalau saya white balance selalu Kelvin, jadi selalu manual. Jadi kalau di outdoor indoor saya selalu Kelvin.
Nah, Oke, oke, oke. ini contoh ya, contoh penggunaan sebentar, ini menutup. Oke, contoh penggunaan gel sebagai balance dengan CTO dan tanpa CTO. Nah, Mas bisa lihat sendiri di sini fotonya sebetulnya ambience warnanya warna warm ya. Dia suasananya warm karena lampunya lampu warna-warna Oh, kuning gitu ya. kuning. Tapi flash saya warnanya putih. Lihat nggak, Mas? Oh iya, oke, oke. Karena flash kamera itu white balance-nya sekitar 5.500. Sedangkan ini itu lebih ke 8 ribuan. 8 ribuan nih. Jadi ada beda gitu situ. Jadi nggak nyambung istilahnya. Di sininya kuning, di sininya putih. Hmm. Nah, biasanya kalau kayak gini yang kita lakukan adalah kita kasih flash di depannya dikasih CTO atau color temperature orange. Nah, seperti ini contohnya Mas yang kanan. Ini kan suasananya sama nih warm ya. Iya. Ini warm dan kalau saya kasih flash tanpa CTO, di sini akan jadi kayak putih kayak gini. Jadi di sininya akan putih gitu. Jadi Sedangkan di belang ya? suasananya, iya suasananya kan warm ya. Jadi saya mau pengen bikin ini juga warm. Akhirnya saya harus pakai CTO Hmm. sehingga warnanya senada. Kalau Mas lihat dia senada, benar-benar senada. Kalau tadi tuh di Kelvinnya yang Membalance berapa, Mas? istilahnya. Ukurannya? Yang mana? Di Kelvinnya Foto tadi. yang mana? Kalau Yang di sini apa yang di sini? yang tadi itu biasanya settingannya Mas Adit. Tadi kan Oh, white kalau balance Kelvin. kayak misalnya ini nih ya, ini kan Hmm. outdoor ya, outdoor dan dia warm pagi-pagi. Nah, biasanya kalau pagi-pagi saya Kelvinnya pasti di atas 6.000, sekitar 8.000, Hmm. bisa 10.000 gitu. Jadi saya pengen bikin suasananya jadi warm. Jadi Kelvinnya saya naikin di kamera, Kelvin di kamera ya, saya naikin menjadi sekitar 8.000 atau 10.000. Gitu. Kalau ini kan biasanya ini Kelvinnya sekitar 4.000-an apa 6.000 ya. Pokoknya diatur apa di adjust aja sih Mas. Kalau saya lebih suka pakai Kelvin ya untuk apa namanya mengejastnya secara manual. Menurut saya lebih enak ngaturnya dibandingkan auto. Meskipun sekarang kamera sudah canggih ya, tapi Iya. saya lebih nyaman untuk tetap pakai apa Kelvin atau manual. Ngomong-ngomong ngatur settingan cahaya nih, Mas Adit Hmm. suka pakai light meter nggak, Mas? Kebetulan untuk keperluan saya yang lomba foto saya nggak perlu mas. Tapi kalau teman-teman yang sering studio Hmm. mungkin punya light meter jauh lebih membantu supaya kita tidak nebak-nebak. Intinya sih light meter itu kan supaya bisa membacanya lebih cepat aja sih. Tapi kalau dengan kita kebiasaan kita akan terbiasa. Tapi kalau meter kan kalau profesional komersil masa malu kan mencet-mencet coba-coba depan klien. Jadi kita harus profesional langsung gitu. Sebetulnya sih kelebihannya itu sih lebih ke buat studio sih. Kalau saya yang pribadi untuk kepentingan lomba saya rasa saya tidak membutuhkannya. Gitu. Oke, tadi ngomong color gel, sekarang ada teorinya mas, teori warna. Nah ini yang teman-teman harus perlu tahu juga bahwa kadang-kadang kan kita mau pakai gel, mau pakai warna apa ya gitu. Nah kita pakai teori yang complementary, yang pertama ini. Ini yang biasa saya sering gunakan untuk penggunaan gel. Jadi saya kalau mau pakai gel merah, kira-kira yang bagus lagi apa ya gelnya? Oh bisa hijau gitu, gel hijau atau bisa biru juga, yang seberangan. Pokoknya warna-warna yang seberangan. Bisa biru, bisa hijau. Gitu. Kalau saya gelnya warna ungu, kira-kira saya mau pakai gel satu lagi apa ya? Oh iya bisa kuning gitu. Kayak warna Lakers kan kuning sama ungu ya Mas ya. Ya itu juga Ungu dari ya. bagian dari teori warna. Ini bisa teman-teman Google sendiri, tapi yang kebanyakan saya lakukan adalah complementary. Ini contohnya. Yang tadi saya bilang Mas, pakai gel biru, lawannya juga merah. Ini yang bisa saya lakukan. Dan ini lighting diagramnya, gel sebelah kanan, gel kiri ini merah, lampunya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 5. Pokoknya begitu ada motor, mobil, lampunya jadi banyak, Mas. Pasti gitu. Biar biar dapat semua ya. Ya, jadi dia harus ada headlight-nya, karena kalau Hmm. nggak nyatu ke background, di sini ada gelnya, efeknya, orangnya dapat juga, motornya dapat juga, gitu. Dan Buat yang lain juga. ini juara satu juga sih, karena emang ini apa, ya lampunya aja udah mati-matian ya, 5. Dan kebetulan ini saya bareng sama teman, jadi kita Hmm. sharing trigger gitu. Jadi nggak kerjain sendiri.
Kalau 5 lampu sendiri sih nggak mungkin sih. Agak susah ya, Nggak one man mungkin, gitu ya. nggak mungkin. Oke, ini juga pakai 3 lighting. Jadi satu gel biru, satu gel merah, satu lagi lampu dengan normal. Ini kayaknya saya tambah CTO juga, kuning. Seperempat gitu CTO, supaya dia nggak terlalu putih, jadi kuning gitu. Seperti itu. Oke, ini juga variasi dari pakai gel, sama ini juga pakai gel merah, bisa lihat sendiri. Ini lighting diagramnya, dari sini satu, di sini biru. Standar saya merah biru ya Mas ya, baru sadar saya juga. Oh, Iya ya. baru mau nanya Nanti nih Mas. nanti saya Biasanya coba pakai yang lain warna deh. apa? Iya, ini standarnya merah biru semua contoh ya ternyata. Dan satu Tadi lagi pakai ungu lightingnya, kuning boleh ya? ya boleh bebas sebetulnya, cuman belum saya praktekkan, nanti saya praktekkan. Dan satu lagi flashnya yang normal ke modelnya gitu, untuk supaya dia tidak cahayanya tetap normal. Soalnya kalau enggak kan ini aja udah ada bocoran cahaya biru ya. Ini merahnya di rambutnya. Saya pengennya tetap mukanya dia tetap normal, jadi saya kasih pakai cahaya flash biasa dengan Kelvin yang 5500 itu. Gitu. Nah, ini foto yang tadi ya, yang flyer ya. Foto flyer ini waktu itu saya mencoba lensa RF 8512 waktu pertama kali muncul, belum ada di pasaran, saya udah coba duluan. Nah, saya bikin konsep foto balet seperti ini. Nah, ini tetap f1.2, ini pakai gel, jadi pakai asap juga, di belakang kasih gel biru, terus dikasih asap, habis itu depannya lightingnya normal, supaya si modelnya tetap nggak jadi biru gitu, tetap mukanya normal, skin tone-nya normal. Nah, kalau ini variasi gel, skin tone-nya juga jadi berubah karena ini kena dari cahaya gelnya. Jadi skin tone-nya juga jadi nggak normal gitu. Variasi aja sih, teman-teman berkreatif, silakan. Tadi udah ada teorinya, jadi ini juga bagus kan kalau ungu, temennya bisa sama si pink ya, pink ya, magenta ya, Nggak pokoknya pingin ke ungu-unguan nih. sama ya unguan itu juga masuk, ke biru juga ternyata masuk gitu, seperti itu, variasi. Kayaknya habis deh. Iya, Waduh. sudah habis Mas. Oke, yuk. Ini tanyanya udah lumayan banyak nih Mas. Ini saya lagi sortir nih. Banyak banget nih nanyanya nih. Tadi udah beberapa juga udah sempat kejawab ya. Tadi yang pakai sendiri atau sama orang lain. Ternyata Mas Adit sharing-sharing juga tadi. Oke, ini saya cek. Ini aksesoris flash favorit yang biasa dipakai. Apa nih Mas yang selalu pasti dipakai? Itu tadi saya udah Aksesoris sempat flash ya. sebutkan, saya pakainya aksesoris flashnya namanya MagMod ya. Magnet mod itu bisa beli di toko kamera di Jakarta juga ada. Ini nggak semua di Jakarta ya, tapi kurang lebih bisa beli di Jakarta. Baru sadar saya, nggak semuanya di Jakarta ya. Di e-commerce ya pokoknya ada ya. Ya, e-commerce juga ada sekarang online juga ada, semuanya toko kamera ada online. Jadi saya pakai namanya MagMod, itu sih yang saya pakai buat lomba. Kebetulan karena dia sistemnya pakai magnet, dia tidak membutuhkan banyak tempat. Saya kan butuhnya yang portable kecil ya Mas ya. Portable kecil dan bagus gitu. Akhirnya saya mengambil merek yang itu. Kalau softbox sih jarang untuk lomba ya, karena pasti dimarahin deh, bener. Diprotes Ini sama ada orang. nih pertanyaan nih. Dari Antonius nanya untuk main creative lighting outdoor biasanya pakai diffuser. Pakai diffuser nggak nih? Biasanya sering pakai diffuser kalau pas lagi Ya, outdoor. kalau outdoor selalu diffusernya yang tadi saya bilang itu Mas, yang MagMod ya. Itu biasanya tetap pakai diffuser. Kadang-kadang sih kalau yang terang banget, misalnya yang kita cuma bawa flashnya kecil nih, flash kecil tapi jamnya jam 12 gitu, jam 11, jam 12 yang terang banget. Nah itu ngakalinnya biasanya bare flash aja, jadi tanpa aksesoris. Cuman flashnya kita deketin ke si modelnya, itu sih tekniknya. Supaya dia emang keras tapi dia tetap akan ngisi. Jadi ngakalinnya gitu, jangan terlalu jauh flashnya dideketin ke si modelnya. Cuma harus gantian ya, biasanya Lagi dimarahin. Dimarahin diatur-atur sih. lagi itu sih ya. Kecuali Oke. hunting sendiri ya, kalau hunting sendiri bebas ya teman-teman mau ngapain. Tapi kalau kayak saya kan lomba foto ya, kebanyakan jadi ya harus permisi-permisi lah sama
orang supaya nggak diprotes. Ini ada lagi nih, pertanyaan dari Indra Hari Lesmana, dari Mas Adit, seringan pakai flash atau continuous slide? Yang paling Oh, nyaman yang mana ini? saya nggak pernah pakai continuous slide, Mas. Jadi, continuous slide itu benar-benar kayak tadi aja, yang tadi foto tadi ya. Ya, yang Yang apa sih? Nah, yang ya kalau lihat pukul muka. semuanya Nah, ini semuanya flash semua, nggak ada yang pakai continuous. tadi Ini Muay doang Thai nih. ya? Ini tuh, oh, Ya, MMA ya? MMA ini yang hanya pakai continuous, tapi continuous juga ada tujuannya. Saya untuk mendapatkan efek seperti ini, gitu. Tapi semuanya rata-rata flash. Saya tidak pernah pakai continuous. Jarang banget gitu, kecuali special case seperti ini. Continuous soalnya Nah, ini, itu. Mas, apa yang dilihat, apa yang didapat gitu. Kalau Oke. flash itu apa yang dilihat belum tentu hasilnya seperti itu gitu. Bisa beda. Yang garis-garis kan tadi beda tuh. Iya. Padahal kalau orang mata ngelihat cuman ada model sama tembok putih. Tapi begitu hasil fotonya di kamera saya, itu ada garis-garisnya gitu. Jadi bedanya flash tuh bisa kreatifnya stealth gitu, nggak ketahuan. Tapi kalau continuous, apa yang dilihat di situ, yang di kamera pasti gitu juga gitu. Jadi ketahuan dan itu ganggu orang juga ya. Jadi saya prefer nggak continuous. Oke, ini nyambung nih yang MMA ini, tanya dari Retno. Nah, ini foto yang tadi yang slow speed, modelnya bergerak di detik berapa aja? Tadi kan 4 detik ya ini. Langsung. Misalnya ini 4 detik ya. Oh, 4 langsung. detik begitu saya 1, 2, 3, klik, dia kan cuman berdiri sekitar kurang lebih sepersekian detik. Habis itu dia langsung bergerak. Nah, tapi gerakannya, kursornya lupa. Gerakan dari sini ke sininya kalau bisa pelan-pelan aja gitu. Jadi jangan cepet-cepet gitu. Jadi dia pelan-pelan geser gitu, geser-geser. Begitu udah detik ketiga, dia langsung ambil agak jarak ke kanan supaya bayangan yang gininya tidak nutupin muka dia. Jadi dari sini saya suruh ngambil langkah step yang lebih panjang ke sebelahnya supaya bayang-bayangan yang terekam ini tidak numpuk di sini, gitu. Baru flashnya nyala. Nggak bisa dipatokin ya, berarti emang benar-benar harus dicoba beberapa kali ya? Iya, harus coba aja. Jadi nanti tergantung orangnya juga kan, ada orangnya geraknya lebih cepat, ada yang lebih lambat. Jadi kurang lebih seperti itulah. Dalam 4 detik itu lamanya di sini. Di sini sekitar 3 detik. Di sini 3 detik, baru di sini detik terakhir, nggak nyampe, setengah detik lah. Setengah detik dia baru pose. Seperti itu. Oke. Coba aja sih, harus dicoba-coba. Harus dicoba ya, kalau kayak gini cuma denger teori doang ya. Ini juga nggak patokan 4 detik ya. Maksudnya 2,5 detik juga bisa, mau 10 detik juga bisa gitu. Jadi mau pakai bulb juga bisa gitu. Jadi tergantung kita aja. Nanti dapat istilahnya segitiga exposure-nya di mana gitu, antara flash sama speed sama ISO sama f-nya. Ini kan sebenarnya kayak gini-gini kan segitiga exposure ya Mas ya. Kita dapat balance-nya ada di mana sih gitu. Pasnya di mana ya? Jadi tinggal dikreasiin sih, sebenarnya agak susah ya kalau nggak dipraktekin ya. Yang penting paling udah tahu gambarannya gitu ya. Kalau belum tahunya pasti bingung kan, ini gimana sih caranya gitu. Tapi kalau udah dijalanin, oh ternyata gini doang. Ternyata gini doang. Ini doang juga kayaknya susah. Agak pusing sih kalau yang baru-baru coba ini gimana ya. Nah, ini ada yang nanya nih dari Haryono Har. Kalau dilihat dari foto dan ilustrasi penempatan flashnya ini diletakin di mana aja? Jauh dari objek atau flashnya dihilangin? Kan kadang kan suka in frame atau gimana tuh? Mungkin itu kali ya. Kalau lomba foto saya nggak mungkin dekat-dekatan ya. Jadi kalau lomba foto biasanya dia selalu jauh dari objeknya. Karena lomba foto kan nggak bisa ngedit dan jadi pasti mau nggak mau dia harus lebih jauh. Makanya lighting-lightingnya kayaknya lebih hard gitu. Tapi kalau foto-foto yang saya hunting seperti ini flash dekat-dekat sih, dekat-dekat. Tapi masih tidak masuk frame lah istilahnya. Gitu. Boleh sen atau yang tadi kaki tripodnya lagi ya. Kenapa Mas? Sorry. Tadi biar enak sih kayaknya bawa light stand lagi gitu ya, atau yang di kaki bebek tripodnya gitu ya. Iya, ini semua flash ini semuanya pakai light stand. Nah. Oke. Harus diem. Nah, ini masih ada nih yang nanya nih sambil. Nah, ini sebenarnya ngingetin lagi nih kalau teman-teman kalau ada yang mau nanya nih bisa langsung aja ke Q&A ya.
Nah, ini udah saya pilih lagi nih terakhir nih. Nah, ini Mas Adit kenapa fotonya lebih sering pakai flash? Kenapa mau yang teknik fotonya tuh menjurus yang ke pakai flash yang kayak gini? Kenapa nggak yang kayak apa gitu tekniknya kan banyak banget foto. Itu tadi yang saya pertama eh, yang saya pernah bilang bahwa kenapa saya selalu pakai flash, kuncinya di sini. Jadi dari sini udah kelihatan perbedaan kualitas foto, kontrasnya. Nah, kenapa saya pakai flash? Ini sebenarnya jawaban yang tadi saya udah bilang bahwa saya butuh kontras karena fotonya kebutuhan saya langsung submit, dia bisa diedit. Jadi saya butuh kontrasnya langsung, saya butuh kualitas foto yang baik karena kan kalau ngeblur-ngeblur pasti di penjurian lewat lah. Fotonya create mode, light-nya bisa dikontrol, bisa kreatif macam-macam, pakai gel, pakai garis-garis, bisa foto kapan aja, orang misalnya mataharinya mendung, orang nggak bisa moto, saya tetap moto gitu. Jadi apa yang saya lakukan itu untuk mendapatkan foto-foto terbaik yang ujungnya adalah saya bisa menjadi juara gitu. Jadi kebutuhan saya untuk itu sih, Mas. Menghindari yang nggak terduga ya sebenarnya. Ya, dan di flash itu yang saya bilang tadi, di flash itu apa yang dilihat belum tentu apa yang dilihat hasilnya gitu. Jadi beda, bisa beda. Itu kelebihan dari flash. Orang nggak bisa tahu gitu. Mungkin orang lihatnya, saya moto cuman tadi tadi aja model di belakang depan tembok putih gitu. Apaan sih motonya gitu doang gitu kan gitu ya kadang-kadang ya. Iya. Begitu lihat hasilnya, ternyata ada garis-garis kan aneh nih gimana caranya gitu. Seperti itu sih Mas. Oke, oke. Ini semoga udah bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua nih. Memang kalau nggak dipraktekin susah ya Mas ya, kalau cuma dari ini ya. Ya, flash Nanti itu harus kalau sering mau, praktek, benar-benar. ya, nah kalau masih ada yang mau bingung nih teman-teman langsung aja nih tanya ke Mas Adit ya di Instagram ya. Apa Mas Instagram ya Mas? Instagramnya tadi ada di apa namanya di flyer ya, Instagram. @aditya.wibawa. Detail Nah, nanti bisa tulisannya langsung harus cek di flyer karena nama saya ada H-nya agak susah. Aditya Wibawa. Oke, lanjut nih. Sudah mau mendekati akhir nih, kita langsung coba kasih pengumuman dulu nih untuk pemenang kuis minggu lalu. Nah, minggu lalu kita juga sempat ngadain acara juga kan webinar membahas mengenai Hmm. workflow dan untuk pemenangnya bisa langsung ditampilkan siapa aja pemenangnya. Nah, ini dia. Untuk pemenang kuisnya selamat untuk Moh Fatih Rozi dan yang kedua pemenang ada Zena Adiasa, yang terakhir ada Al Fatih. Selamat untuk para pemenang dan nantinya akan dihubungi oleh tim DataScript. Dan selanjutnya nih Mas, nih pasti udah pada penasaran, udah banyak nih di otaknya isi nih teori-teori seputar pencahayaan kayak gini nih, creative lighting-nya nih. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Sesi pertanyaannya. Nah, oke, tadi Mas Adit, Pertanyaan. iya betul. Mas Adit sempat bahas banyak banget nih, teori-teorinya juga, prakteknya juga. Tadi sampai jelasin eksifnya berapa untuk settingan fotonya dan lain-lain. Mm-mm. Nah, Itu bukan tadi rahasia dapur ya istilahnya. rahasia dapur. Rahasia dapur silakan diulik. Nah, rahasia itu silakan diulik. Nah, oke. Iya, saya Pertanyaan yang pertama men-sharing nih. apa yang dilakukan. Nah, Ini pasti teman-temannya bisa langsung ngetik berarti dieksplor Mas? lagi. Ya, langsung aja di kalau jawab pertanyaannya, jawab pertanyaan, jawabannya langsung aja di kolom chat ya. Nanti akan saya bacakan nih. Nah, oke, saya bacakan untuk pertanyaan pertama, siap-siap. Tadi Mas Adit sempat bahas karakter cahaya. Nah, karakter cahaya apa aja? Nah, Oh, yang tadi langsung ya. nih kalau yang tahu langsung diketik di kolom chat. Iya betul. Oke, ini. Waduh, waduh. Ini kata nih. Mas Adit bisa langsung lihat nih. Oke, ini udah dapet nih jawaban ini. Ya. Oke, nah, pada gercep nih Mas. Mendengarkan Ini semua ini. ini taunya yang dipilih yang mana? nanti kita pilih ya, nanti kita Panitia ya. pilih. Nanti kita pilih. Oke, lanjut lagi yang pertanyaan kedua. Uh, Tadi sempat juga karena kita berhubungan dengan pencahayaan. Nah, tadi ada lighting direction-nya itu ada apa aja nih? Nah, Yang saya betul. sebutkan aja ya, yang di presentasi ya. Iya, Yang betul, saya sebutkan gampang. ya. Soalnya sebenarnya lebih banyak sih, tapi saya yang sebutkan aja. Nah. Ini udah ada nih. Nah, nih. Oke, kita udah dapet nih.
Ini pada sampai ada yang typo nih, Mas. Saking cepatnya. Aduh, 2 kali saling. Oke, oke. Nah, kita udah dapat. Iya, ada sampai typo ya, bener. Oke. Nah, pertanyaan terakhir. Kita kasih 3 pertanyaan. Oh, 3 ya? Berarti 3 ya? Oke, 3 nih. Siap-siap nih yang terakhir ya. Tema malam hari ini apa? Webinarnya foto talk-nya ini apa malam hari ini? Pasti kalau ada yang ikut, oke. Oke. Cepat ya. Bener-bener penasaran nih. Refreshing dulu kan. Oh, ini salah satu teman saya yang sering asistenin ada juga di sini pesertanya. Siapa nih? Ada Jelly Febrian. Ini biasanya yang bantuin saya lighting nih Jelly nih, kebetulan kemarin yang foto MMA juga saya bareng Jelly, asisten lightingnya. Oke. Jadi Mas Jelly nih bantu-bantu tadi yang ngatur fotonya tuh ya. Membantu. Tadi kira-kira tuh, foto yang tadi tuh yang MMA itu berapa lama tuh Mas? Dari mulai jepret sampai hasil akhir tuh nemunya kayak gini tuh berapa lama? Satu sesinya itu? Yang pertama paling susah kan nyari lighting, rebalance-nya di mana. Itu sih cukup lama ya. Saya kurang lebih dari siap standby lighting-nya udah tinggal jepret, nyari lighting pertama 2 3, kurang lebih sekitar setengah jaman Mas. Nyarinya doang. Setengah jam, itu baru nyarinya doang. Karena saya nggak punya light meter kan. Jadi ya kelemahannya jadi nembak-nembak gitu. Nembak-nembak kira-kira naik 2 stop, 1 stop, 3 stop gitu-gitu. Oh iya sih, benar sih ya. Jadi mau teman-teman mau pakai light meter atau enggak sih itu balik lagi ke diri sendiri sih Mas ya. Butuh atau enggak. Kebutuhan ya, kalau saya lihat kebutuhan. Kalau saya kebetulan tidak butuh, jadi saya merasa tidak perlu light meter. Tapi kalau teman-teman ada yang butuh, kenapa enggak juga kan? Oh iya. Karena emang ya kalau nggak laku ntar barangnya. Gitu. Ya kalau nggak laku. Kalau kita bilang nggak butuh, nggak laku. Kalau saya sih kebutuhan saya tidak menggunakan light meter. Keperluan fotografi saya ya. Oke, baik, siap. Ini kayaknya udah jam 9 nih. Masih pada antengnya di sini ya. Oke, nih langsung aja nih kita udahi, tapi sebelum udahi saya mau ngasih tahu nih. Di minggu depan kita masih bakal lanjut juga untuk webinar dari Canon ini. Dan untuk siapa dan apa sih temanya minggu depan ini? Nah, pasti penasaran apa sih yang bakal dibahas nih untuk minggu depan. Nah, tapi saya akan ngasih dulu nih teaser-teasernya nih, video-video singkat mengenai apa dan siapa yang akan kita undang untuk acara minggu depan. Nah, langsung aja nih kita kasih video-video teasernya dulu. Yang ini berarti. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right without me, but if you give me just one night. Oke, udah mulai dapet nih, ini siapa nih? Ini udah ada yang mau nebak nih. Tadi udah sempat juga di akhirnya. Nah, udah mulai dapat gambaran kan, udah mulai kepo siapa nih. Nah, tapi masih mau penasaran lagi siapa yang mau kita undang? Sekali lagi kali ya Mas ya, kita kasih nih ya. Gimana nih? Oke nih, kita kasih lagi satu teaser videonya nih yang akan kita undang minggu depan. Siapa dia? Nah, kita langsung cek nih videonya.
Oke, nah pas sudah langsung dapet siapa akan kita undang minggu depan. Nah kalau udah tahu siapa, nanti pantengin aja terus Instagram Canon dan langsung didaftarkan diri Anda dan teman-teman, ajak semua yang penasaran banget yang akan kita undang nih siapa. Nah, oke, jadi kalau udah penasaran, stay tune aja langsung dan pantengin Instagram Canon. Oke, Mas, thank you banget nih Mas untuk yang Ya, sharing sama-sama malam Mas. hari ini. Semoga bisa Sorry bermanfaat salah buat kata. teman-teman semuanya yang sudah hadir ya. Oke, terima kasih banyak juga. Saya juga nambah juga nih untuk creative lighting-nya juga masih harus banyak belajar juga dan explore lebih lanjut juga. Thank you banget Siap. Mas untuk sharing-nya juga. Oke, teman-teman, terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya juga di sini bersama Mas Adit dan teman-teman. Thank you banget udah stay di sini. Kita ngobrol-ngobrol, tanya jawab, sharing-sharing juga, dan tentunya sampai ketemu di acara Canon minggu depan ya. Tentunya juga webinar ya, dan tetap jaga kesehatan ya. Jangan bikin klaster baru, tetap di rumah nyender-nyender, pantengin terus Instagram Canon, dan kalau ada acara baru langsung segera register. Dan oke, kayaknya sudah malam nih, waktunya kita istirahat Mas. Oke, saya Topan dan saya bersama Aditya Wibawa. Thank you semua. Selamat malam. Terima kasih, Mas.